Alright guys, kembali lagi bersama gua Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note, dan ini adalah video trading update. Pada hari ini gua akan menceritakan mengenai apa yang telah kita tradingkan dari beberapa hari sebelumnya, dan juga mengenai video yang terakhir saya buat ya, linknya saya taruh di atas ini. Di video tersebut saya ada mengatakan bahwa USD Jepang Yen adalah premium setup berpeluang untuk drop 250 pips. Apakah terjadi? Tidak. Yang terjadi adalah harganya tidak berhasil turun, malah dia terbang terus-terusan naik. Apa yang terjadi? Apakah saya loss? Yes, saya loss. Apakah saya loss besar? Tentu tidak. Kenapa? Karena saya lakukan yang namanya cut loss. Apakah saya MC? Tentu tidak. Di sini saya akan membicarakan ada beberapa komen ya dari subscriber. Ada yang komen seperti ini. Yang pertama nih, dari namanya Fendi 32 ya. Dia ngomong seperti ini. Prediksimu di USD Jepang Yen belum tepat bang, 1% pun nggak tepat. Itu yang pertama ya. Lalu ada yang komen lagi di bawahnya, Kim Xiao ya, Pak Kim Xiao nih, dia ngomong seperti ini. Kebetulan saya ada OP sell juga bang di USD Jepang Yen, akhirnya kena stop loss dan hampir NC nih. Nah, saya ingin membahas ini ya, terutama dua komentar ini. Apa yang akan saya bahas mudah-mudahan bisa menjadi konten yang baik dan bisa menjadi pelajaran bagi Anda tentang apa sih yang sebenarnya dilakukan di dalam ilmu trading itu. Oke, yang pertama, prediksimu di USD Jepang Yen belum tepat, 1% pun nggak tepat. Karena memang yang namanya prediksi itu tidak harus tepat. Oke, nah di sini saya akan mengajarkan kepada Anda, bukan saya sih yang sebenarnya mengajarkan, tapi dari George Soros. Ya, George Soros ini salah satu investor, spekulan, trader terbesar di dunia, dan dia termasuk menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan dia ahli keuangan, ada bukunya juga cukup banyak, silakan Anda googling nanti. Dia ada mengatakan seperti ini, I'm only rich because I know when I'm wrong. I basically have survived by recognizing my mistake. Yang artinya adalah dia menjadi kaya karena dia tahu ketika dia salah dan dia langsung mengenali kesalahannya itu di mana. Lalu ada quotes lagi yang sangat penting, it's not whether you're right or wrong. Ini dari orang yang sama. It's not whether you're right or wrong. Tidak penting Anda benar atau salah, but how much money you make when you're right. Kalau untungnya berapa? And then how much money you lose when you're wrong. Jadi kalau Anda salah prediksi, lalu ruginya berapa? Pastikan ruginya lebih kecil daripada untungnya. Oke? Dan lebih sering untung daripada ruginya. Nah, ini yang membuat kita semakin profitable ya, dan ini yang membuat George Soros juga semakin kaya. Nah, saya akan menceritakan kepada kalian apakah kemarin saya trading di USD Jepang Yen, saya mengambil posisi lalu salah prediksi, apakah saya loss? Yes, lossnya berapa? Ini ada lossnya gitu ya. Saya lakukan cut loss. Kalau Anda prediksinya turun, ternyata dia naik, Anda harus tahu bahwa yang namanya probability, seyakin-yakinnya probability. Meskipun saya katakan ini adalah premium setup, bukan berarti 100% betul. Ya, let's say 80%, 70% probability ini arahnya ke sana, turun misalkan. Tapi ternyata dia naik, ya tentunya harus dilakukan risk management ya, cut loss ketika levelnya itu sudah ada. Makanya namanya trading itu harus ada yang namanya trading plan. Ya, harus pakai pattern. Karena kalau Anda trading pakai pattern, Anda tahu di mana Anda harus melakukan cut loss. Ya, dan di video tersebut saya ada mengatakan bahwa kalau harganya naik ke sekian, maka saya tahu loss saya berapa gitu ya. Itu artinya semua sudah diperhitungkan seandainya prediksi ini salah. Jadi ini balik lagi ke George Soros. Lalu apa yang saya lakukan? Apakah saya stres lalu nggak mau trading lagi, lalu merengut aja diem di rumah? No, tidak seperti itu. Kita langsung fight back dengan rasio ya. Ini yang penting ya. Jadi ini video loss mentality di dalam trading. Kalau Anda salah prediksi, Anda cut loss cepat, Anda cek diri Anda sendiri apakah Anda objektif atau tidak ya untuk melaksanakan transaksi berikutnya. Karena ini sangat penting, because you are as good as your next trade. Ya, you are as good as your next trade. Jadi dirimu ditentukan oleh transaksimu berikutnya. Ketika kamu loss, kita akan merasa guilty pasti ya. Seperti saya kalau loss saya juga ada perasaan guilty. Apalagi saya bikin video dan sharingkan kepada teman-teman, lalu teman-teman pada ikut, lalu pada loss misalkan. Itu kalau guilty feeling yang ikut, kita nggak akan bisa trading lagi. Nah, yang saya lakukan, saya terus trading dan pada akhirnya saya mendapatkan profit di USD CHF ya. Di USD CHF saya trading pada level 0.9725 karena ada bullish pennant di situ. Saya publish juga ke seluruh subscriber saya di VIP channel dan dia berhasil naik 100 pips gitu. Nah, itu aja udah bisa ngobatin lossnya si USD Jepang Yen kemarin. Lalu juga ada New Zealand Jepang Yen yang ternyata dia drop
dan dropnya itu langsung 150 pips, itu juga bisa ngobatin lagi. Nah, artinya apa? Trading kita meskipun pukul-pukulan, ini seperti saya katakan mengenai trading itu seperti boxing ya. Kita pukul, kita dipukul lagi, ya kita balas pukul. Dan yang paling penting adalah jangan sampai Anda KO. Nah, ini berhubungan dengan komentar yang kedua. Ada yang trading mengikuti prediksi saya, let's say, lalu prediksinya salah dan dia kena stop loss dan hampir MC. Nah, ini sangat penting ya. Kalau Anda mengandalkan satu transaksi, berharap langsung profit besar dari sana, ya, duitnya cuma segitu-segitunya, ya mungkin dia loss besar, atau misalkan dia tradingnya dengan seluruh harta yang dimilikinya di forex. It's very dangerous, man. It's very silly and it's very dangerous. Jangan sekali-sekali melakukan itu, ya. Apalagi meresikokan seluruh equity untuk satu kali tebakan atau satu kali trade, dan kalau trade-nya salah kita MC. Kalau trade-nya benar kita untung 2 atau 3 kali lipat. Jangan pernah Anda meresikokan seluruh equity Anda di dalam satu transaksi lalu berharap transaksinya kalau benar untungnya banyak, kalau salah langsung MC. That's very dangerous. Oke. Di sini kita lakukan yang namanya risk management di dalam trading. Anda kuasai dulu ilmu trading yang benar, bahwa trading is a probability, di mana probability itu never certainty, tidak pernah kepastian, tidak ada 100%. Oke. Kita harus mengelola layaknya George Soros ya, risk reward. Kita pastikan di dalam setiap trading rewardnya lebih besar daripada risknya meskipun sedikit. Jadi let's say kalau kita prediksi, kalau kalah kita kalah 1 juta, tapi kalau untung kita menangnya 1 juta lebih dikit. Let's say 1,5 juta, 1,2 juta. Ini membuat kita trading kalau lagi masa sulit seperti saat ini, probability-nya lagi rendah, 50-50 ya. 10 kali tebakan, 5 bener, 5 kalah. 100 kali prediksi, 50 bener, 50 salah, Anda tetap menang. Apalagi kalau prediksinya lebih banyak yang benernya dibanding yang salah. Tentunya Anda pelan-pelan akan equity-nya bertambah. Nah, saya akan menjelaskan mengenai money management ya. Meskipun spekulasi itu terkadang dibolehkan ya, diperbolehkan tergantung dari kekuatan modal Anda. Jadi contoh ya, misalnya saya juga sering berspekulasi, tapi equity-nya memang kalau saya setor saya berani MC. Jadi contoh, misalnya saya punya duit 1 miliar rupiah, ini contoh ya, 1M saya taruh di reksadana money market atau deposito ya, yang tidak ada sahamnya, yang low risk, dan ini memberikan bunga let's say 0,5% sebulan ya, atau 6% kurang dikit setahun. Itu kan suku bunga deposito saat ini. Saya dapat 0,5% sebulan, nggak ngapa-ngapain, taruh duit 1 miliar, itu udah 5 juta sebulan bunganya doang tanpa saya harus kerja. Nah, artinya uang 5 juta ini ibarat kata kita tidak melakukan apa-apa selalu dapat setiap bulan. Itu nggak akan pernah putus gitu. Selama duit 1 miliarnya ditaruh di deposito atau di reksadana money market, saya akan terus mendapatkan 5 juta setiap bulan. Boleh nggak saya meresikokan 5 juta ini setiap bulan dengan spekulasi, dengan main-main? Let's say saya buka rekening tiap tanggal 1, oke, saya setor 5 juta, 300-an dolar let's say. Lalu saya lihat ada pattern apa, oh patternnya ini kayaknya mau naik, oke saya trading, saya full margin gitu. Kalau prediksi saya salah, 5 juta saya hilang, dan bulan depan saya bisa setor lagi pakai bunga. Nah, kalau keadaannya seperti ini, boleh-boleh saja Anda trading spekulatif. Kenapa? Karena duit yang masuk juga akan masuk tiap bulan, dan kalau misalkan salah hilang semua, bulan depan saya akan store lagi. Nah, itu tadi kalau prediksinya salah. Bagaimana kalau prediksinya benar? Yang 5 juta tadi bisa naik jadi 10 juta, jadi 15 juta. Lalu kita bisa terus spekulasi seperti itu, dan pada akhirnya kita nyampe angka yang real equity gitu ya, jadi 100, jadi 200, dan ini kita akhirnya bisa mengelola dengan baik dan benar. Nah, ini adalah pengelolaan keuangan ya di level yang berikutnya kalau Anda mau mempelajari dengan baik. Oleh karena itu, kuasai ilmu trading ini pelan-pelan ya. Saya coba berikan video YouTube yang bisa memberikan konten untuk Anda ya, dan saya juga coba untuk transparan trading, bahwa prediksi itu kalau kita salah ya kita cut loss gitu. Dan saya pengen buktikan bahwa mental di dalam trading itu nggak bisa mental cupu gitu ya, yang cupu yang kalau loss tuh langsung sedih, langsung bingung, nggak usah trading sekalian gitu ya. Anda lebih baik jualan nasi goreng atau jualan ketoprak ya, yang saya bukan menghina tukang nasi goreng atau tukang ketoprak, tapi menurut saya itu lebih bisa memberikan profitable mungkin ya kalau Anda tidak siap untuk trading gitu ya. Meskipun untungnya kecil-kecil, tapi selama Anda terus jualan Anda akan terus mendapatkan profit. Oke.
Sekian video dari saya, semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.